Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube dari Plaza Bitkom, dan saya Fat akan membahas salah satu laptop terbaru dari Asus. Ya sudah teman-teman lihat di awal-awal video. Nah, laptop apa ini dan tipenya apa? Pokoknya ini laptop keluaran terbaru dari Asus dan ini luar biasa gitu. Khususnya di bagian layarnya. Nah, penasaran? Laptop apakah ini, seperti apa spesifikasinya, dan harganya berapa? Langsung saja kita unboxing laptop yang satu ini. Oke teman-teman semuanya, ini adalah tampang dari kardus laptopnya. Yang akan kita unboxing kali ini, itu tipenya ada di bagian belakang. Kita bahas dulu bagian depannya, seperti kardus-kardus Asus VivoBook ya. Ya standar gitu kan ya. Ada V seperti ini, dan ya seperti ini, biasa gitu. Dan laptop apa ini? Nah, ini adalah tipenya teman-teman. Ini adalah tipenya, yaitu M513UA OLED 551. Kan sudah saya bilang, kalau laptop ini yang spesialnya itu ada di layarnya. Karena ini adalah Asus VivoBook M513UA yang versi menggunakan layar OLED. Oke, jadi penampaknya seperti ini. Kemudian ini kita singkirkan dulu, ini laptopnya. Ini adalah HDD kit, hard disk kit. Ini opsi untuk upgrade storage atau upgrade penyimpanan dari laptopnya. Jadi udah dikasih HDD kit seperti ini. Kemudian di bagian sini ada ini panduan penggunaan. Ini adalah My Asus. Terus kemudian ini ada stikernya. Oke, kita lihat stikernya terakhir ya. Dan ini adalah kartu garansi ya, warranty card. Oke, kita akan coba lihat sekarang untuk stikernya. Nah, ini dia. Ya, stikernya unyu-unyu ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman baru lihat stiker-stiker kayak gini, ini memang khusus dibuat untuk Asus VivoBook gitu. Ada apa lagi di dalam kardusnya? Di dalam kardusnya, yang pasti adalah charger. Untuk voltasenya adalah 19 volt 3,42 ya. Kita akan pindah ke menu utama. Ini adalah menu utama. Kita buka. Dedeng, 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 dedeng. Tara, ini dia adalah Asus VivoBook M513UA yang menggunakan layar OLED. Ini udah kelihatan nih OLED ya kan. Kemudian ini keunggulan dari OLED. Yang pertama, untuk color gamutnya adalah 100% DCI-P3, jadi lebih tinggi dibandingkan sama 100%-nya dari sRGB. Kemudian ada HDR support. Ini high contrast ratio, jadi rasio perbandingan antara gelap sama terang itu bisa mencapai 1 juta banding 1. Kemudian ada low blue light reduce. Nah, ini cahaya biru yang berbahaya bagi kesehatan maupun mata kita itu bisa dikurangi di sini. Sudah diatur sama Asus di layar OLED-nya ini biar cahaya birunya nggak seberbahaya yang ada pada layar-layar lainnya. Kemudian ada sertifikat dari TUF Rainland untuk eye care-nya. Ada flicker free dan juga low blue light. Gitu teman-teman. Oke, kita akan lihat bagian dalamnya. Ini adalah bagian dalamnya. Oke, di bagian dalamnya seperti ini. Biasa aja ada stiker prosesor, kemudian grafik prosesor unitnya, kemudian di sini ada stiker Office, yang berarti untuk Office-nya juga udah include Office Home Student 2019, dan kemudian di sini ada beberapa fitur-fitur dari laptop ini. Kalau modelnya ya standar khusus VivoBook yang seri 513 ya teman-teman, dengan tombol enter yang dikasih warna beda, dan seperti ini tampangnya. Bagian bawahnya sendiri ya standar. Bagian sini ada lubang fan,
Kemudian di bagian bagian fan-nya lubangnya ada di bagian bawah ya teman-teman. Dan ini untuk audionya ada di bagian bawah, depan, kanan dan kiri. Itu audionya. Jadi ini stereo untuk audionya sendiri. Oke, kita kembali lagi menghadap saya karena kita akan bahas spesifikasinya seperti apa. Oke teman-teman, di hadapan kita yang ini adalah laptop yang sudah kita bahas tadi, yaitu M513UA yang menggunakan panel OLED. Dan sekarang kita akan bahas seperti apa spesifikasi dari si laptop yang satu ini gitu. Sebelumnya saya masukkan dulu, sambil menghidupkan laptopnya saya jelaskan. Dari dimensinya dulu, dimensi dari laptop ini itu lumayan gede karena layarnya juga 15,6 inci. Kemudian resolusi layarnya itu Full HD atau 1920 x 1080. Dan kemudian untuk panelnya yang sudah saya bahas tadi, lagi-lagi panel dari laptop ini luar biasa, yaitu pakai OLED, bukan lagi IPS atau bahkan TN ya teman-teman. Jadi ini menggunakan panel OLED, di mana panel OLED ini memiliki ketelitian warna yang lebih tinggi, yaitu 100% DCI-P3. Untuk screen to body rasionya yang seperti di awal tadi dibahas, itu tertulis di bagian bawahnya ini yaitu 85%, yang berarti untuk frame dari layarnya juga nggak tebel-tebel banget. Kalau teman-teman perhatikan, ini tipis, bagian kanan dan kiri tipis, kemudian bagian atas ini lebih tebel dibandingkan samping kiri dan kanan karena ada kamera juga, dan kemudian di bagian bawah juga lumayan agak tebel gitu kan. Tapi untuk layar 15,6 inci ukuran atau dimensi dari laptop ini juga nggak gede-gede amat gitu kan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen bawa ini pergi kemana-mana, itu juga sudah sangat worth it gitu, nggak berat dan juga nggak ngabisin tempat pastinya. Nah, berbicara mengenai berat, laptop ini juga nggak berat-berat banget. Untuk beratnya sendiri hanya 1,7 kg dengan ketebalan laptop ini hanya 17,9 mili. Jadi udah nggak berat, lumayan ringan, dan juga dia nggak tebel. Oke, kita lanjut ke bagian jeroannya ini. Bicara mengenai layar ini itu. Kalau misalkan layarnya bagus tapi prosesornya nggak bagus kan ya sama aja dong. Performa bagus tapi layarnya bagus tapi performanya nggak ciamik gitu kan ya. Oke, tenang aja, di M513UA ini untuk prosesornya sudah menggunakan AMD Ryzen 5 5500U yang punya 6 core dengan 12 thread. Untuk base clocknya itu 2,1 hingga 4,0 GHz untuk turbo boostnya. Jadi nggak perlu diragukan lagi untuk masalah bagaimana performa dari laptop yang satu ini gitu. Nah, di bagian memorinya sendiri atau RAM-nya itu dia menggunakan 8 GB DDR4 yang menggunakan frekuensi 3200. Jadi ini sudah lumayan kenceng. Kemudian selanjutnya apa lagi? Untuk storage-nya, penyimpanannya, dia udah pakai 512 GB SSD PCIe 3.0 SSD. Ini SSD sebesar 512 GB. Dan kalau misalkan 512 GB ini kurang, tadi waktu unboxing kan sudah saya jelaskan kalau laptop ini juga sudah ada dibawain HDD kit, dimana HDD kit ini bisa teman-teman gunakan untuk menambah storage, mau diisi hard disk bisa, mau diisi SSD SATA bisa. Jadi kalau misalkan kurang 512 GB nya bisa langsung di-upgrade lagi. Dan saran saya jangan pakai hard disk, pakai SSD SATA aja. Jadi keamanan dari laptop teman-teman ketika kena benturan atau apa masih lebih aman SSD dibandingkan sama hard disk gitu, dan kecepatannya jauh beda kan ya. Nah, kemudian di bagian konektivitasnya gimana? Tenang, ini laptop prosesor udah kenceng, layar udah ciamik, konektivitasnya juga ciamik soro teman-teman. Jadi nggak nanggung-nanggung Asus ngasih spesifikasi ke laptop yang satu ini. Jadi untuk konektivitasnya, ini laptop sudah menggunakan Wi-Fi 6 AX dan Bluetooth 5.0. Jadi untuk Wi-Fi-nya udah kenceng banget teman-teman. Bluetooth-nya juga udah terbaru, udah kenceng gitu kan. Dan untuk konektivitas lainnya ada 2 kali USB Type A untuk yang 2.0, kemudian ada 1 kali USB Type A yang 3
generasi 3.2, ada 1 kali USB Type-C Gen 3.2, ada port audio, ada micro SD card reader, ada charger gitu. Jadi seperti itu untuk konektivitasnya. Oh ya, satu lagi untuk baterainya gimana nih? Nah, karena di sini di bagian sini ini tertulis bahwasanya dia pakai high capacity baterai, dan ternyata setelah saya lihat, saya telisik dan saya amati laptop yang satu ini atau Asus VivoBook M4513 UA ini dia menggunakan 3 sel 43 watt hours. Jadi ini udah lumayan gede untuk sebuah baterai di laptop. Jadi seperti itu. Jadi tunggu apa lagi? Misalkan mau laptop yang layarnya Xiaomi, color gambutnya atau warna akurasi dari warnanya luar biasa, prosesornya juga performanya luar biasa tinggi, opsi upgrade-nya juga ada, layarnya juga gede, resolusinya tajam. Ya satu ini dah. Ini laptop nih. Ini luar biasa ini laptop. Udah, nggak usah lama-lama mikir, langsung saja ke Plaza Bitkom Jember, Jalan PP Sudirman nomor 60, atau teman-teman bisa kunjungi di Tokopedia kami gitu kan. Sama namanya Plaza Bitkom. Bitkom Plaza atau Plaza, ya pokoknya itulah. Jadi itu saja review singkat, unboxing dan juga review singkat mengenai Asus VivoBook M513 UA yang sudah menggunakan panel layar OLED. Saya Fat, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Bitkom. Dadah teman-teman. Oh ya, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe Plaza Bitkom, karena wajib hukumnya untuk teman-teman yang suka dengan teknologi subscribe channel ini. Dadah, bye-bye.